Lagu yang barusan kita nyanyikan lagu yang cukup lama ya. Dan saya sendiri juga dalam pelayanan sebagai worship leader di gereja kita ini sudah sangat lama juga tidak menyanyikan lagu ini. Tapi saya punya pengalaman dari lagu ini Bapak Ibu. Ketika itu saya masih SMA, sekitar kelas 12, masih kemerah-merahan. Sekarang sudah tidak lagi. Ketepatan saya dipercayakan oleh teman-teman waktu itu sebagai ketua semacam komsel sekolah gitu ya. Jadi setiap hari Jumat kita mengadakan PA, pendalaman Alkitab. Sebelum ibadah dimulai itu saya bersama beberapa teman sibuk mengeluarkan kursi dari ruangan dan mengeluarkan meja dari ruangan dan menata kursi untuk digunakan oleh peserta. Tibalah waktunya pujian dinaikkan. Saya dari belakang sambil kipas-kipas karena sudah keringatan. Biasa pulang sekolah sekitar jam 1 siang. Hari Jumat. Jam 1 siang panas-panasnya. Bekerja, beresin ruangan ibadah, sambil kipas, sambil WL, salah satu teman yang menjadi WL menaikkan pujian ini. Dari belakang, paling belakang, saya naikkan pujian ini dan saya terhenti Bapak Ibu. Karena pujiannya berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Seperti ada yang berbicara di hati saya bahwa kamu belum melakukannya loh. Kamu nyanyi tok. Kamu itu nyanyi doang. Seperti ada yang bicara seperti itu, ya. Saya terdiam sejenak dan saya mengaku bahwa memang kala itu jangankan merenungkan firman Tuhan, sekalipun sudah menjadi seorang yang dipercaya teman-teman dan guru kala itu sebagai ketua ibadah siswa. Jangankan merenungkan, membaca pun belum tentu ketika hari biasa. Saudara mengalami perasaan yang sama enggak dengan saya? Pernah enggak mengalami perasaan yang sama? Atau mungkin malam hari ini? Biar kita sama-sama bertobat. Amin saudara? Iya. Bertobat itu harus berkali-kali. Katakan amin. Bertobat itu harus berkali-kali. Enggak cukup sekali. Karena kita sadar tidak sadar, kita mau ngaku atau tidak, kita setiap hari sangat berpotensi melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Sehingga setiap hari pula kita harus bertobat. Mengakui pelanggaran kita, menyesalinya, dan mengubahnya dengan komitmen penuh. Tentu dalam komitmen itu kita juga berusaha untuk tidak terjatuh di dosa atau kesalahan pelanggaran yang sama. Haleluya. Dan hari ini, saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya masih bisa berdiri di sini Bapak Ibu. Saya sangat menghormati ini sebagai anugerah Tuhan ya. Ini anugerah karena dalam banyak sekali hal saya ini belum pantas sebenarnya. Ya. Saya menilai diri saya sebenarnya dalam banyak hal, dalam sangat banyak hal saya ini belum pantas sebenarnya. Tapi saya diberikan kesempatan. Saya percaya, kita percaya bahwa kesempatan ini bukan keputusan manusiawi seorang gembala, pendeta Liu Iwan Sawang, tapi atas berkat tuntunan Tuhan juga. Amin saudara. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar. Hari ini, seperti thumbnail yang ditampilkan di awal ibadah gereja kita, renungan yang hendak saya bagikan bagi kita adalah salah satu perenungan saya juga, yakni pengendalian diri. Haleluya. Saudara tentu akhirnya tergiring ke satu bagian Alkitab di kitab Galatia yang kerap kali dibicarakan di kalangan orang Kristen ya, yaitu Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 bagian A. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23.
Firman Tuhan saya bacakan bagi setiap kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya. Kelemah lembutan dan ditutup dengan penguasaan diri. 9 buah roh. Dan hari ini kita akan memikirkan, merenungkan sama-sama tentang pengendalian diri ini, Bapak Ibu. Saudara mau merenung sama saya? Saudara mau mikir? Iya. Jangan malas mikir ya. Karena seperti kata Pak Pendeta Arasyahaan, hanya di Indonesia orangnya malas mikir. Tapi kita jangan malas mikir. Haleluya. Saudara, buah roh barangkali pernah membingungkan kita dengan karunia roh, ya. Buah roh dan karunia roh. Buah roh apakah sama dengan karunia roh? Tentu saudara kita harus bisa membedakan antara keduanya, ya. Buah roh dan karunia roh. Buah roh yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bagian ayat ini tadi, yang salah satunya kita mau pikirkan, renungkan malam hari ini, yaitu pengendalian diri, ya. Pengendalian diri atau penguasaan diri. Penguasaan diri tidak sama dengan, atau buah roh dalam hal ini tidak sama dengan karunia roh, ya. Buah roh adalah hasil dari pergumulan. Katakan hasil pergumulan. Hasil dari pergumulan seseorang, ya. Dalam dia menyesuaikan diri supaya bisa seirama, senada, selaras dengan roh. Itu buah roh. Jadi buah roh adalah semacam kemampuan yang kita hasilkan oleh karena kita melatih diri kita, ya. Kita bergumul dan kita akhirnya menghasilkan buah roh itu. Dalam pergumulan itu kita menyesuaikan diri kita supaya senada, seirama, selaras dengan roh, ya. Maksudnya begini, tentu mengiring Tuhan itu tidak semudah yang tidak sama dengan menjadi Kristen, ya. Menjadi murid Tuhan dan mengiring Tuhan, mengikut Tuhan itu tidak sama dengan menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen dalam hal ini adalah beragama Kristen, itu terlalu mudah. Tapi menjadi benar-benar menjadi seorang yang mengiring Tuhan, itu beda hal. Itu lain hal. Menjadi seorang yang mengiring Tuhan sungguh-sungguh artinya mengikuti jejak Tuhan. Amin, saudara. Menjadi seorang Kristen belum tentu mengikuti jejak Tuhan. Tapi seseorang yang sudah mengikuti jejak Tuhan, senada dengan, seirama dan senada dengan hatinya Tuhan, itu sudah pasti dia Kristen. Mungkin agamanya belum Kristen, tapi hidupnya sudah Kristen. Seperti Kristus. Amin, saudara. Buah roh adalah hasil dari pergumulan ketika seseorang menyesuaikan diri untuk seirama, senada, searah dengan kehendak roh. Coba kita pelan-pelan, ya. Kalau buah roh itu adalah hasil dari pergumulan, maka buah roh itu tidak dimiliki oleh seseorang secara tiba-tiba. Tidak secara otomatis dimiliki oleh seseorang ketika dia menjadi seorang pengikut Tuhan. Tidak otomatis, saudara. Karena namanya juga buah. Buah itu dihasilkan dari pergumulan kita mengikut Tuhan. Waktu kita belum mengikut Tuhan, kita memang mengendalikan diri kita. Kita tetap punya pengendalian diri. Tapi nanti kita lihat ya, seperti apa sebenarnya pengendalian atau penguasaan diri yang dimaksudkan oleh Alkitab ini. Saudara,
Ketika kita belum kenal Tuhan, ketika kita belum menjadi seorang yang percaya Tuhan, kita tentu memiliki irama hidup sendiri ya. Kita memiliki gaya hidup sendiri. Kita memiliki selera kita sendiri. Yang kecenderungannya selera, irama, gaya hidup kita itu berlawanan dengan atau bertentangan dengan keinginan roh atau keinginan Tuhan. Amin saudara? Betul ya? Betul. Bahkan ketika kita sudah menjadi seorang Kristen, kita sudah terlibat dalam pelayanan sampai detik ini sekalipun, kalau kita jujur, kita masih banyak berjuang untuk menyesuaikan gaya hidup kita itu supaya seirama, senada dengan maunya Tuhan. Iya. Iya apa ya saudara? Iya. Kalau kita jujur memang seperti itu. Nah, kalau buah roh adalah hasil pergumulan, maka perhatikan dan terima ini baik-baik, bahwa buah roh itu tidak dianugerahkan Tuhan, tapi diusahakan, tapi dilatih. Ya, kita usahakan, kita latih. Awalnya sebelum kenal Tuhan, kita punya gaya sendiri. Tapi ketika percaya sama Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita tahu gaya kita itu enggak benar. Maka kita harus menyesuaikan gaya kita dengan gaya Tuhan. Nah, dalam menyesuaikan gaya, gerak langkah hidup kita dengan geraknya Tuhan, itu butuh pergumulan bukan? Butuh pergumulan. Sama seperti seorang yang baris berbaris. Harus serempak. Sama geraknya, sama langkahnya. Yang depan, yang di tengah, dan yang di belakang. Menyesuaikan gerak, menyesuaikan irama itu tidak mudah ketika tidak memiliki keinginan yang sama. Aku mau kiri dulu, tapi yang depan kanan dulu. Yang depan lurus, yang satu agak joget begini. Ya, saudara, tentu tidak bisa seirama. Nah, begitu juga memang ketika kita bertobat, kita bergumul untuk menghasilkan gaya hidup yang baru, irama hidup yang baru. Nah, saudara, pengendalian atau penguasaan diri ini tidak dikaruniakan oleh Tuhan. Tidak diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak memberikan kepada kita, oh kamu sudah pelayanan, maka kamu, saya buat dengan sangat mudah bisa mengendalikan diri. Saudara, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita akhirnya bergumul, aduh. Apalagi kita nggak tahu nih seleranya Tuhan kan, kita belum tahu. Kita pikir jalan ke kiri, ternyata jalan ke kanan. Makanya kita sering terbentur, terantuk sana, terantuk sini, ya, lecet sana, lecet sini, jatuh bangun. Karena memang untuk memiliki buah roh itu butuh proses dan respon positif, respon baik dari kita. Dan itu tidak instan. Katakan tidak instan, saudara. Tidak instan. Sementara karunia roh, misalnya bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia mengusir setan, itu bisa instan, bisa tidak instan. Bisa instan, bisa tidak. Siapa yang pernah doa pelepasan? Bukan orang yang didoakan, tapi yang mendoakan. Siapa yang pernah, Bapak Ibu? Ikut mendoakan mungkin, dengan tim gitu. Saya pikir pernah ya. Sebagian besar dari kita atau mungkin semuanya pernah ya. Kalau ditinjau dari usia kerohanian kita, mestinya atau ya rasa-rasanya belum punya ilmu sebegitulah gitu. Yang tadinya kita kesetanan, sekarang kita ngusir setan, kan gitu kan? Yang tadinya kita yang kayak setan, sekarang kita ngusir setan. Padahal baru bertobat. Malam itu menyatakan diri bertobat,
Hari itu ya siangnya mungkin atau sorenya menyatakan diri, berkomitmen untuk bertobat, kemudian dibimbing oleh seorang hamba Tuhan barangkali ya berdoa, mengambil komitmen, hari ini aku bertobat, terima Tuhan seperti itu. Yang memiliki semangat semangat hati mula-mula ya, kasih mula-mula, malamnya diajak Pak Gembala, ayo kita mendoakan tetanggamu. Lagi kerasukan, didoakan dalam nama Yesus, bisa loh, bisa. Dia bisa menerima karunia itu, saudara. Karena namanya karunia pemberian. Diberikan Tuhan kepada siapa yang dia mau beri. Ya, biasanya yang bisa dipercaya. Nah, karunia itu tidak tetap. Misalnya karunia mengusir setan tadi, mengusir roh jahat lebih tepatnya. Mengusir roh jahat. Ketika kita baru percaya Tuhan, semangat kita menggebu-gebu. Sekali seminggu ke gereja enggak cukup. Ya. Hari Minggu kita ke gereja. Ibadah pagi datang. Siang ada, datang juga. Dia lagi gitu. Sore malam ada ibadah ketiga keempat, dia lagi di situ. Bahkan kalau perlu ibadah sekolah minggu dia masuk juga. Kenapa? Karena semangatnya memang menggebu-gebu. Saya pikir ketika saya berbicara begini, Bapak Ibu juga pernah mengalaminya. Ya, yang tadinya malas dan memang nggak punya niat baca, sejak bertobat baca Alkitab. Baca Alkitab siang dan malam, ku baca dan kurenungkan firman Tuhan. Semangat atau kasih mula-mula itu membuat kita sangat berpotensi menerima karunia rohani. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, bisa semangat kita pudar. Sehingga yang tadinya kita tanpa mikir doain orang kerasukan, terlepas, setelah mendengar banyak pengkhotbah, kita jadi ragu. Ini bisa enggak gue doain nih? Dulu tanpa mikir kita langsung doain, sekarang kita mikir-mikir. Sehingga praktis karunia yang tadinya kita bisa mengusir roh jahat bisa berubah. Kenapa? Karena keraguan kita. Kitab Yakobus berkata mendua hati. Sehingga karunia itu bisa berubah. Makanya di gereja kita juga, kalau nggak salah di sinode kita, dulu kerap sekali dilakukan tes karunia seperti itu. Setiap tahun dites, tahun berganti, karunia berganti. Tahun berganti, karunia berganti. Karena memang seperti itu. Ya. Tapi kalau buah roh itu permanen, saudara. Kalau buah roh itu permanen. Seperti misalnya kebaikan atau kemurahan, ya, atau kesabaran misalnya ya, kesabaran. Dulu saya sabar loh, sekarang nggak bisa sabar. Dulu saya sabar banget menghadapi bos saya, tapi sekarang entah kenapa ya, kok saya nggak bisa sabar menghadapi bos saya. Dulu saya sabar banget menghadapi istri saya, suami saya, tapi sekarang saya nggak bisa ya. Kenapa ya? Dulu mungkin kita bisa sabar karena kita nggak punya daya untuk melawan. Sabarlah pasti. Tapi sekarang kita punya power untuk melakukan perlawanan, akhirnya kita menunjukkan kemampuan kita. Jadi yang dulu itu belum buah, itu baru terpaksa. Karena dia belum mengalami pergumulan untuk menjadi seperti itu. Saudara, sekarang sejauh ini bisa ya kita bedakan buah roh dan karunia roh. Buah roh itu tetap tidak berubah-ubah. Karunia roh itu bisa berubah. Nah, nanti kita lihat lebih jauh. Kenapa kok buah roh bisa tetap? Saudara perhatikan, tadi sebenarnya sudah saya singgung. Sebelum kita bertobat, kita punya gaya sendiri. Ya, kita punya gaya sendiri. Tapi setelah bertobat, apakah otomatis gaya hidup kita, irama hidup kita itu langsung rontok menjadi kudus, pikiran kita langsung pikiran yang kudus, kata-kata kita langsung kata-kata yang kudus, kebiasaan kita langsung kebiasaan yang baik? Setelah kita bertobat, otomatis kita jadi orang yang berbeda sama sekali? Tidak. Jujur aja bahwa memang tidak.
Nah saudara, ketika kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan dengan sungguh, di situ kan kita bergumul tuh. Bergumul, semakin belajar firman Tuhan, bergaul dengan orang-orang seiman, ya, bertumbuh keimanan kita, bertumbuh pengetahuan, bertumbuh kedewasaan kita akan kebenaran, semakin kita mengerti kehendak Tuhan dan semakin kita mendekati yang namanya irama Tuhan. Yang tadinya di kiri sekarang di kanan. Maksudnya yang tadinya kita ada di rel kita sendiri dengan gaya kita sendiri, makin lama karena kita serius bergumul untuk menjadi serupa dengan Tuhan, maka kita akan mengubah gaya kita itu kan, perlahan-lahan kita ubah. Yang tadinya sebentar meledak, perlahan-lahan yang tadinya sehari itu bisa 20 kali meledak-ledak emosinya, mulai berkurang 15, 14, 10, dan akhirnya tidak meledak ketika tidak diperlukan. Yang tadinya itu pokoknya apapun yang terjadi, kalau nggak sesuai kehendaknya meledak. Sekarang ketika sudah mengalami pergumulan panjang bersama dengan Tuhan, dia masih bisa meledak, tapi ledakannya bukan karena emosinya sendiri, tapi karena dia tahu dia harus meledak karena Tuhan suruh. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti? Haleluya. Nah, saudara, coba lihat. Kenapa pengendalian atau penguasaan diri ini penting? Coba kita lihat di Amsal 25 ayat 28. Saya menduga Bapak Ibu kita di sini pada umumnya masih memiliki pengertian yang terlalu dangkal. Saya menduga, karena saya juga sebelumnya memiliki pengertian yang dangkal tentang penguasaan atau pengendalian diri ini. Mengenai hal ini pernah saya singgung sebenarnya waktu kita komsel atau ACC di Taman Surya atau pusat. Pernah saya singgung sebenarnya tentang pengendalian diri ini. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Haleluya. Saudara, seperti apa sih kota yang roboh temboknya? Kalau di Jakarta kan kotanya nggak bertembok ya. Ini konteksnya di Yerusalem itu, atau di kota-kota sekitar Yerusalem, itu biasanya kota-kota itu diberi tembok, bukan sekedar menjadi batas tapi menjadi benteng perlindungan. Ketika tembok sebuah kota sudah roboh, maka musuh dengan sangat mudah menyusup dan menaklukkan kota itu. Ya. Kehancuran, kekalahan, bahkan berujung kepada kebinasaan, kematian, itu dapat terjadi ketika tembok sebuah kota roboh. Nah, pengendalian diri dianalogikan dengan tembok yang roboh atau kota yang bertembok. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, maka kita seperti kota yang tidak ada tamengnya, perlindungannya, yang tidak ada kekuatannya, dengan sangat mudah kalah. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mengendalikan diri selama ini? Sebenarnya sudah. Saudara, kita sudah mengendalikan diri selama ini, tapi sayangnya, nah ini yang tadi saya sebutkan, sayangnya kita masih mengendalikan diri dalam pengertian atau pemahaman yang mungkin masih dangkal. Maksudnya dangkal seperti apa? Selama ini kan yang kita pahami, yang namanya penguasaan diri atau pengendalian diri itu ngerem, ya, ngerem atau membatasi, benar enggak?
Misalnya kita lagi berantem sama istri nih ceritanya nih, ya kan? Berantem sama istri. Kemudian kita mau marah, tapi kita nggak marah karena kita ingat kendalikan dirimu. Atau mungkin Pak Gembala telepon, jangan, tahan, kendalikan dirimu. Kendalikan dirimu. Artinya apa? Rem, jangan lakukan. Rem, jangan lakukan. Saudara, yang namanya mengendalikan diri itu tidak sekedar ngerem. Bingung ya? Bingung ya? Mengendalikan diri yang benar itu bukan ngerem. Kok gitu Pak? Nah, saudara, kita mengendalikan atau menguasai diri agar hidup kita sesuai searah dengan pikiran atau senada dengan kehendak Tuhan. Kita mengendalikan diri adalah hasil dari kita bergumul supaya searah, senada, seirama dengan Tuhan. Nah, saudara, pengendalian diri tidak sekedar, bahkan tidak sama dengan ngerem atau membatasi diri. Ya. Kok begitu? Sebenarnya waktu kita meledak-ledak, kita mengendalikan diri nggak di situ? Kita menguasai diri nggak? Kita tampar istri kita, misalnya, menurut Pak Pendeta Jerry, kita mengendalikan diri nggak di situ, Pak? Iya, kita marah, berantem sama istri ini, kita pak. Iya. Saya nggak bilang Bapak nampar Ibu Linda loh ya. Tapi seandainya terjadi seperti itu, kita itu masih dikategorikan mengendalikan atau tidak mengendalikan menurut Pak Jerry? Oke. Kalau terima kasih Pak. Jangan tampar lagi ya Pak. Haleluya. Saudara, ketika kita mengikuti keinginan diri kita atau keinginan dorongan dalam diri kita, entahkah itu positif atau negatif, sebenarnya kita sedang mengendalikan diri kita. Bapak Ibu paham sejauh ini? Kita mengendalikan diri kita. Selama kita masih waras, sadar, entahkah yang baik atau yang buruk yang kita lakukan, kita sebenarnya sedang mengendalikan diri kita loh. Kita sedang menguasai diri kita loh. Iya. Iya. Bahkan ketika seseorang berkonflik dengan orang lain dan dia melakukan sesuatu yang buruk atau baik, dia sedang mengendalikan dirinya. Dia sedang mengendalikan dirinya. Haleluya. Mengendalikan diri yang benar bukan sekedar ngerem. Kalau yang barusan itu kan, nih, kita mengendalikan mobil misalnya, mengendalikan mobil. Ketika waktunya ngerem, kita ngerem. Ketika waktunya ngegas, kita ngegas. Itu mengendalikan mobil. Ya. Ketika kita mengendalikan diri kita, waktunya marah, kita marah. Ketika kita mau marah, kita marah. Ketika kita mau diam, kita diam. Kita mengendalikan diri kita. Bahkan ketika kita mau marah, kita nggak marah pun di situ kita mengendalikan diri kita. Kita mengontrol diri kita, kita menguasai diri kita. Pertanyaannya, waktu kita mengendalikan diri kita itu, apa yang mendorongnya? Keinginan diri kita atau keinginan Tuhan? Nah, penguasaan diri atau pengendalian diri yang disampaikan oleh Galatia pasal 5 ayat 22, ayat 23 ini adalah pengendalian diri, mengarahkan diri, menggerakkan diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan A karena memang Tuhan mau kita lakukan A. Ketika kita marah,
Apakah kita dosa? Enggak ya? Menurut Pak Joni, boleh enggak Pak Iwan marah, pendeta? Atau pendeta-pendeti di gereja ini boleh enggak marah, Pak? Boleh ya. Tapi kalau kita jujur, masih banyak orang yang kalau melihat pendeta marah itu langsung memandang sinis ya. Ih, pendeta kok marah gitu ya. Benar ya? Seolah-olah marah itu sesuatu yang haram atau sesuatu yang tidak patut dilakukan. Padahal firman Tuhan katakan, bukan janganlah engkau marah, tapi kalau engkau marah jangan berbuat dosa. Jadi bukan soal marah atau tidak marah, tapi apakah marah kita itu perlu dilakukan atau tidak. Mengendalikan diri artinya segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Waktu kita marah melihat anak kita yang sudah diajar, sudah kita kasih tahu yang benar, tapi masih nakal. Sebagai orang tua, patutkah marah? Patut marah. Tentu marahnya pun marah dalam tuntunan Roh Kudus. Saya pernah singgung marah yang benar itu ya, marah yang tepat ya. Marah yang tepat itu marah pada orang yang tepat. Iya, kalau yang salah Pak Yongki janganlah saya yang dimarahin kan gitu ya. Kalau suaminya yang ngeselin di rumah, masa kita di sini yang dimarahin kan gitu. Marah pada orang yang tepat. Di waktu yang tepat, jangan tunggu tahun depan. Lu ya, tahun lalu lu begini, udah lupa. Marahlah di waktu yang tepat. Marah di tempat yang tepat. Jangan hancurkan harga dirinya. Kita marahin di depan orang. Panggil berdua. Lu jangan gitu dong. Cara yang tepat. Dan tidak perlu banting meja, banting pintu, ya, piring terbang, pisau terbang dan lain sebagainya. Dengan cara yang tepat. Dengan tujuan yang tepat. Apa tujuan yang tepat? Ketika kita tahu tujuan marah yang tepat, tentu kita bisa marah yang tepat. Caranya pun tepat. Tujuan marah itu adalah supaya ada kesadaran dan perubahan. Ya. Sadar bahwa dia melakukan kesalahan dan ada perubahan. Nah, kalau tujuannya supaya dia sadar dan ada perubahan, maka kita tentu melakukan cara yang tepat. Bagaimana dia supaya sadar? Anak remaja zaman now melakukan kesalahan, kita omelin, makin nggak nyambung. Pengalaman di lapangan ya, bersama dengan siswa di sekolah. Makin kita omelin, makin kita kasih tahu kesalahannya, makin dia menutup diri, makin dia menjauh. Jadi caranya pun harus smooth, harus cantik mainnya. Haleluya. Saudara, mengendalikan diri artinya segala sesuatu yang kita pikirkan. Kita mikir apa nih hari ini nih? Satu hari ini apa yang kita pikirkan? Kemudian apa saja yang kita ucapkan satu hari ini? Apa saja yang kita lakukan hari ini, besok dan seterusnya? Mengendalikan diri artinya segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan dan kita lakukan itu sesuai, sejalan, senada, searah, seirama dengan maunya Tuhan. Itulah pengendalian diri yang benar. Kalau waktunya kita diam, tapi kita ngomel, Tuhan bilang sabar, sabar di hati. Tapi kita kan sudah panas ya, manusiawi kita meronta-ronta kan. Di samping kita, hati kita meledak-ledak, firman Tuhan juga kita ingat bahwa kita harus mengendalikan diri, kita harus sabar, kita harus mengasihi, jangan sampai melakukan dosa kan begitu. Nah, saudara, ketika kita mengikuti keinginan diri kita, keinginan daging kita, disitulah kita tidak sedang mengendalikan diri. Disitulah kita tidak menguasai diri. Menguasai diri yang benar itu ketika semua yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan seperti yang Tuhan instruksikan. Jadi bukan pikiran atau perasaan kita ukurannya, saudara, tapi pikiran dan perasaan Tuhan. Filipi 2 ayat 5-7.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa? Sederhananya seperti ini. Hendaklah pikiranmu seperti pikirannya Tuhan. Hendaklah perasaanmu itu seperti perasaannya Tuhan. Kalau pikiran dan perasaan kita sudah seperti pikiran dan perasaan Tuhan, tentu tindakan kita pun seperti yang Tuhan mau. Amin, saudara. Di situ kita bisa mengendalikan diri kita, menguasai diri kita tepat seperti yang Tuhan mau. Ketika memang waktunya marah, kita marah. Karena ada instruksi dari Tuhan, marah. Tapi marahnya pun dalam instruksi Tuhan pasti marah yang membangun. Ya. Ketika Tuhan suruh rem, maka kita pasti rem, kita harus rem. Nah, disitulah kita mengendalikan diri yang benar. Jangan waktunya Tuhan katakan, diam kamu. Kita enggak diam, kita meronta-ronta, kita meledak-ledak. Di situ kita tidak mengendalikan diri atau menguasai diri, saudara. Di situ kita tidak sedang menguasai diri atau mengendalikan diri. Mengapa kita harus berusaha memiliki kecakapan atau kemampuan mengendalikan diri ini? Saudara, barangkali kalau kita masih memiliki pemahaman yang lama, ya, masih memiliki pemahaman lama bahwa menahan diri atau menguasai diri atau mengendalikan diri itu adalah menahan diri atau ngerem, maka kalau ditanya, mengapa harus mengendalikan diri? Mungkin jawaban kita rata-rata begini, supaya tidak ada konflik, supaya tenang, supaya aman, tentram, supaya kita bisa diterima di publik dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara bahwa mengendalikan atau menguasai diri bukan sekedar supaya tidak konflik dengan sesama. Pengendalian diri adalah prestasi sejati dan prestasi abadi manusia. Saudara, perhatikan. Ini butuh perenungan yang cukup serius. Saya katakan kalimat singkat ini. Pengendalian atau penguasaan diri adalah prestasi yang sejati, yang sesungguhnya, dan prestasi abadi. Kenapa? Karena ketika kita sudah memiliki buah roh yang satu ini, pengendalian diri ini, itu artinya kita sudah seperti Kristus. Benar tidak? Kita sudah menjadi seperti Kristus. Sudah imitatio Christo, kata orang Latin. Sudah meniru, sudah seperti Kristus. Pengendalian diri ini adalah prestasi sejati dan prestasi abadi kita. Karena kemampuan sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan atau menjadi serupa dengan Yesus ini adalah goal kita, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus itu kan goal kita satu-satunya sebagai orang yang percaya Dia. Nah, ketika kita sudah memiliki penguasaan diri menurut versinya Tuhan, tentu kita di posisi itu sudah memiliki perasaan dan pikirannya Tuhan. Kita sudah tidak berjalan menurut gaya hidup kita lagi, menurut selera kita lagi. Kita sudah berjalan menurut pikiran dan perasaannya Tuhan. Sudah sefrekuensi dengan Tuhan. Enggak mungkin lagi kita melakukan sesuatu oleh karena dorongan manusiawi, apalagi kedagingan kita. Kita pasti memikirkan, mengucapkan dan melakukan sesuatu, segala sesuatunya itu karena kita tahu itulah kehendak Tuhan. Jadi saudara, menguasai diri atau mengendalikan diri
tidak sama dengan ngerem. Ya. Tidak sama dengan ngerem. Tidak sama dengan membatasi diri. Tapi menguasai diri atau mengendalikan diri artinya menyelaraskan pikiran, perasaan, tindakan kita dengan maunya Tuhan. Itu penguasaan diri yang benar. Kalau kita harus marah tapi kita enggak marah karena kita enggak ngerti maunya Tuhan, kita salah di situ. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita harus diam tapi kita meluap-luap, meledak-ledak karena kita enggak tahu pikiran perasaannya Tuhan, kita pun salah di situ. Tentu bagaimanapun tabok istri salah. Karena bagaimanapun Tuhan tidak akan suruh tabok istrimu, enggak mungkin kan? Tidak mungkin. Saudara, pengendalian diri adalah prestasi yang sesungguhnya. Prestasi hidup kita bukan memiliki aset yang semakin lama makin banyak di dunia ini. Prestasi kita yang sesungguhnya adalah pengendalian diri. Karena pengendalian diri adalah menyelaraskan nafsu, menyelaraskan keinginan, menyelaraskan pikiran, perasaan, kehendak, gerak hidup kita seperti yang Tuhan mau. Nah, kalau kita sudah mencapai titik itu, kita ada di posisi di mana kita selaras, seirama, sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan, wah kita sudah ada di prestasi yang gilang gemilang, prestasi yang sesungguhnya, kita sudah menjadi seperti Kristus. Nah ini kan titik yang masih jauh di sono ya, masih jauh karena kita harus bergumul sekali. Tapi apakah itu mungkin? Sangat mungkin, sangat mungkin. Kekeliruan kita selama ini tentang pengendalian diri atau mengendalikan diri atau menguasai diri, bahwa mengendalikan atau menguasai diri itu sama dengan ngerem, ya, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Tahan. Ada sesuatu yang kita harus sampaikan tapi kita tahan. Padahal mungkin semestinya enggak perlu ditahan. Nah, saudara, untuk bisa mengendalikan diri, seseorang harus memperbaharui pikirannya. Apakah Tuhan yang bertahta atas pikirannya atau yang lain? Kita baca dari 2 Korintus 10. Pengendalian diri atau penguasaan diri. Saudara, saya ketika menerima kebenaran ini, saya kagum-kagum dan melihat diri saya, saya masih jauh ternyata. Saya masih jauh ternyata dari posisi yang seharusnya. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan bagi setiap kita ya. Sebentar saya buka dulu. 2 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 5. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan muka, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Ayat 2. Aku meminta kepada kamu, hai jemaat Korintus, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan, perhatikan Bapak Ibu, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sampai di situ. Kami menawan dan menaklukkan pikiran, segala pikiran kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tentu ada dorongan-dorongan manusiawi dalam diri Paulus ketika dia melayani Tuhan. Dorongan-dorongan itu masih bersifat kedagingan. Tapi dikatakan di ayat sebelumnya bahwa dia tidak melakukan seperti itu karena dia bukan begitu perjuangannya, tidak duniawi. Sehingga yang dia lakukan pun tidak dengan cara dunia. Maka dia katakan, kami, apa tadi? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Maksudnya, Paulus ini sudah mengendalikan dirinya, tidak mengikuti, tidak menghidupi pikiran, perasaan, keinginan manusiawi atau duniawinya. Dia tawan itu dan dia taklukkan. Untuk apa? Untuk dia bisa melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadi ditawan dan ditaklukkan. Pikiran-pikiran kita, keinginan-keinginan kita masih sering yang adalah ekspresi duniawi kita. Ekspresi kita yang masih belum cukup dewasa secara rohani. Waktu mau ibadah, ada keinginan-keinginan, waktu mau pelayanan, ada keinginan-keinginan, pikiran-pikiran yang kita tahu itu tidak benar, tidak kudus. Kita seringkali berhasil menawan dan menaklukkannya. Ya. Tapi barangkali juga kita gagal menawan dan menaklukkannya. Sehingga kita mengikuti keinginan-keinginan daging kita itu. Misalnya dalam hal pengampunan. Kita tahu bahwa kita harus mengampuni orang itu. Tapi kita tidak atau belum berhasil melakukannya. Kenapa? Karena kita belum menawan dan menaklukkan pikiran kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya yang paling penting malam hari ini sebelum kita berakhir perjumpaan kita ini, saudara. Pertanyaan yang paling penting adalah pikiran yang seperti apa dan pada saat kapan kita harus menawan dan menaklukkan pikiran kita. Karena jujur saja kita sering bingung ini kehendak Tuhan atau bukan. Benar ya? Kita masih memiliki kesulitan untuk membedakan mana apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan, tapi kita jujur bahwa kita masih bingung ini kehendakmu atau bukan Tuhan. Sehingga dalam doa-doa kita seringkali kita minta tanda kepada Tuhan. Dan sayangnya tidak semua diberikan tanda. Sehingga kita masih ada dalam posisi bingung, galau. Apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Nah, saudara, ini letak kesulitannya. Supaya kita bisa mengendalikan diri atau menguasai diri, kita harus menawan pikiran, menawan keinginan kita, ya, dan menaklukkannya. Nah, pertanyaannya, pikiran yang seperti apa, keinginan yang bagaimana, dalam situasi seperti apa kita harus menaklukkannya. Mana yang harus kita kita tahan, mana yang harus kita lakukan. Nah, kalau begitu kita harus kembali ke Roma 12, saudara. Ini menjadi ayat terakhir bagi kita malam hari ini. Ini menjadi ayat terakhir. Roma pasal 12, ayat yang familiar sekali bagi kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di kesempatan-kesempatan yang telah lalu, saya pernah buatkan sebuah semacam peragaan waktu kita masih di Pluit, ya. Bagaimana yang namanya perubahan pikiran itu. Seperti kita sebelum bertobat, kita punya punya nilai-nilai yang kita anggap itu benar. Tapi ternyata waktu kita bertobat, yang kita anggap tadinya benar salah. Ya. Nah, bagaimana supaya nilai-nilai pemikiran yang kita anggap tadinya benar itu akhirnya kita sadar itu salah? Maka kita harus mengisi,
mengisi hati, hidup kita, pikiran kita dengan kebenaran. Kita harus belajar kebenaran. Ketika kita semakin belajar firman Tuhan, kita semakin cerdas. Makin kita ngerti ini kehendak Tuhan, ini bukan. Kalau kita ingat-ingat awal kita bertobat, kita banyak bingungnya. Kita banyak bingungnya, ini benar apa enggak ya? Sebentar-sebentar kita telepon Pak Iwan. Pak, kalau begini, benar enggak Pak? Kalau saya bisnisnya seperti ini, begini, benar enggak Pak? Awal-awal kita masih butuh pendampingan. Tapi semakin kita bertumbuh, semakin kita tidak melakukan itu lagi. Karena kita memiliki kecerdasan untuk membedakan. Kita semakin peka mana yang menjadi kemauan Tuhan, mana yang bukan. Jadi saudara, saya persingkat. Bagaimana caranya supaya kita bisa menawan pikiran kita dan menaklukkannya, sehingga kita tahu mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan, dan pada akhirnya kita bisa mengendalikan atau menguasai diri, yaitu dengan terus mengisi diri kita, memenuhi diri kita dengan kebenaran. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Amin saudara. Ingat, mengendalikan diri, menguasai diri tidak sama dengan ngerem. Dan itu tidak otomatis, itu harus kita usahakan. Kita bergumul dengan diri kita, bergumul bersama Tuhan tentunya. Dan akhirnya kita bisa seirama, sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Jadilah orang-orang yang mampu mengendalikan diri, menguasai diri. Ketika kita benar-benar bisa menguasai diri, disitulah kita ada di posisi sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Karena kita enggak lagi bersikap, bertindak, berpikir semau kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi perenungan kami malam hari ini.